Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada ibu bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman saya yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Dinasti Abbasiyah sebagai manifestasi kemajuan peradaban Islam dan eksistensi golongan cendekiawan. Perubahan besar telah dibawa oleh agama Islam pada masyarakat Arab serta seluruh pemeluknya. Kebesaran masyarakat Muslim hampir 4,5 abad benar-benar telah mengubah masyarakat Arab yang dikenal keras menjadi masyarakat yang berperadaban maju. Pada kurun waktu itu pula lah, peradaban Islam amat berjasa dalam mempersiapkan dasar-dasar bagi pengembangan ilmu serta pengetahuan dan juga teknologi. Masyarakat Muslim pun berhasil membentuk sebuah kerajaan besar yaitu dinasti Abbasiyah yang wilayahnya meliputi Jazirah Arab, sebagian benua Afrika, Asia, Eropa dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Dimulainya peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah tentunya tidak terlepas dari merosotnya kedikdayaan dinasti Umayyah. Kehancuran dinasti Umayyah diawali dari bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir tidak terbukti cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid pertama lebih suka berburu, pesta minum, dan tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan berkembang pesat serta menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Dinasti ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Dinasti Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Daulah ini berkembang selama 2 abad, tapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dengan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap berjalan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Pertama, yang terjadi pada 750 Masehi hingga 847 Masehi disebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yang terjadi pada 945 Masehi sampai 1055 Masehi, di mana masa kekuasaan dinasti Bani Buwayhi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, dan periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, di mana terjadi masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Selanjutnya ada periode kelima, di mana masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi
dari bangsa Mongol. Mari kita membahas mengenai dinasti Abbasiyah sebagai manifestasi kemajuan peradaban Islam, di mana puncak zaman keemasan Baghdad terjadi selama masa kekhalifahan Harun al-Rashid. Daerah Baghdad meskipun baru berumur kurang dari setengah abad, sudah memperlihatkan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Selain itu, zaman Harun al-Rashid merupakan zaman kebangkitan intelektual. Gerakan intelektual tersebut ditandai dengan adanya cendekiawan dan adanya proyek penerjemah karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Syria, serta Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, adalah dibangunlah perpustakaan Baitul Hikmah yang merupakan salah satu perpustakaan yang amat begitu terkenal dan berkelas dunia. Perpustakaan tersebut mencerminkan peranan ilmu di dunia tanpa dapat diketahui batasannya, dan salah satu perbendaharaan ilmiah yang paling bernilai dalam pemikiran Islam. Al-Ma'mun selaku pengganti Harun al-Rashid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat, dan pada masa pemerintahannya penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani yang mengkaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan dari penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemah dan juga sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada pemerintahan Al-Ma'mun, untuk memfokuskan penerjemah naskah-naskah asing, maka dibentuklah badan penerjemah dan persyaratan serta para penjual kertas untuk menjaga agar naskah kuno itu tidak sampai punah dan pindahkan ke bahasa Arab, yang diketuai oleh penerjemah yakni Hunain bin Ishaq. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada waktu itu, yang kemudian menjalar ke kota Kufah dan Basrah di Mesopotamia, Isfahan dan Nishapur di Persia, Bukhara dan Samarkand di Transoxiana, Kairo di Mesir, Tunis, Toledo, dan Cordova di Andalusia. Kota-kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia pada saat itu. Terjadilah asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa tersebut memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi Islam. Misalnya, pengaruh Persia, sebagaimana yang sudah dijelaskan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, serta sastra. Pengaruh India pula terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam bidang ilmu, terutama filsafat. Adapun gerakan terjemahan yang berlangsung pada dinasti Abbasiyah terjadi melalui 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Pada fase ini banyak diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan pun semakin meluas. Selanjutnya, ada beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terjadi di masa Bani Abbasiyah. Di antaranya yang pertama, menerjemahkan buku-buku dalam bahasa asing, yakni Yunani, Syria,
Ibrani, Persia, India, hingga Mesir. Buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, meliputi ilmu kedokteran, mantik atau logika, filsafat, aljabar, ilmu ukur, hingga ilmu kimia. Presentasi saya pada kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.